psikolog itu bisa sejajar dengan CEO bahkan khusus untuk PO ya. Jadi kalian harus berbangga yang sudah berada di jalur yang benar. Saya Corner, let's go. Hai Sobat Minsi, kembali lagi di Psy Corner, Let's Talk. Nah, pada kesempatan kali ini, saya kedatangan narasumber atau gestar, teman berbincang kita untuk beberapa waktu ke depan. Di sini ada Ibu Laili Rahma. Halo Ibu, Assalamualaikum. Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk saat ini ya. Nah, Ibu Laili ini merupakan salah satu dosen di fakultas kita tercinta, Fakultas Psikologi Unisula. Dan jujur aja beliau merupakan salah satu dosen inspiratif bagi saya pribadi karena beliau sosok dosen yang inspiratif, semangat dan selalu ceria setiap diajar oleh beliau ini. Jadi saya semangat untuk mengikuti perkuliahan dengan baik gitu teman-teman. Nah, dan for your information, Bu Laili baru saja menyelesaikan studi S3-nya di UGM ya Bu ya. Selamat Ibu atas pencapaiannya. Terima kasih atas apresiasinya dan ini saya juga merasa sudah selesai amanah ya. Nah, kesempatan kali ini kita mau bincang-bincang soal karir nih Bu. Oke. Nah, Ibu kan Ibu itu sering banget ya bagi pengalaman Ibu yang luar biasa itu ketika berada di kelas. Mungkin boleh Ibu bercerita atau berbagi pengalaman sedikit kepada Sobat Minsi yang ada di rumah Bu, biar mereka mungkin terinspirasi juga gitu Bu dari pengalaman-pengalaman Ibu gitu. Saya kalau di kelas banyak bicara panjang lebar, ini yang mana nih? Kita fokus ke mana? Pengalaman hidup saya, pengalaman karir saya atau yang pengalaman karir Bu. Oke, pengalaman karir. Oke, sobat semua, sobat muda ya, terutama mahasiswa saya maupun calon mahasiswa ataupun siapa saja pendengar yang semoga dengan bincang santai ini, kita bilang santai tapi serius ya, serius tapi santai, santai tapi serius, apa jadi gitu ya. Saya juga berharap bincang-bincang kita kali ini bisa membawa manfaat, terutama bagi saya sendiri ya, karena saya juga walaupun sudah setua ini, perlu diketahui sesuai dengan warna yang ini warna gold ya, usia saya juga mencerminkan apa yang saya pakai ya. Jadi pada tahun ini, barusan bulan kemarin saya sudah berusia 50 tahun ya, golden age. Dari situ pertanyaannya, apakah saya sudah sampai saat ini sudah sukses dengan karir saya? Belum ya, saya merasa kalau Mbak Lela ya, namanya mirip. Saya Laili, dia Lela. Lela and Laili. Yes, ya, semoga bisa klop kali ini. Saya merasa termasuk yang tidak punya pengambilan karir yang tepat. Ya, kenapa begitu? Gitu, ya. Jadi ada orang seperti saya. Kalau orang melihat, wah sudah sukses tadi, Lela bilang sudah betul, saya sudah menyelesaikan pendidikan dokter saya. Ya, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan amanah karena bagi saya yang namanya sekolah itu amanah dari institusi ya kan, amanah dari pimpinan ya yang memberikan kesempatan, dan amanah juga dari mahasiswa. Tentunya secara implisit walaupun tidak tersampaikan, secara mahasiswa juga ingin dong dapat pengajar yang bisa memberikan sharing ilmu ya, yang update, yang memang meaningful, yang impactful, dan yang mungkin yang canggih ya, supaya mereka juga bisa dapat role model yang baik. Nah, jadi di awal saya berkarir itu sebenarnya saya merasa tersesat di jalan yang benar gitu ya. Apa maksudnya nih? Ngerti nggak tuh Bu maksudnya Bu? Nah, ini dia. Apakah dosen bukan tujuan utama di awal perkuliahan atau bagaimana Bu? That's right ya. Jadi kenapa saya katakan tersesat di jalan yang benar? Karena kelihatannya dosen itu kan pekerjaan mulia, betul nggak? Betul. Oke, setuju dong. Orang itu banyak yang bisa jadi dosen. Kenapa? Karena dosen itu dipandang sebagai masyarakat, termasuk masyarakat yang punya martabat ya. Oh, Bu dosen, wah anaknya Bu dosen, oh ternyata ini itu orang akan datang. Ya kenapa? Karena dia dipandang sebagai transfer agent, agen pemberi ilmu gitu ya. Tentunya orang yang kalau dalam dari segi meaningful itu sangat bermakna pekerjaannya ya, karena memintarkan generasi muda gitu toh. Dan itu sebenarnya suatu hal yang mulia, tapi saya merasa tidak berada pada tempat saya. Saya kayak merasa memaksa diri saya untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya saya nggak suka, gitu ya. Kenapa saya juga tetap bertahan di situ? Karena saya model karakter orang yang suka menyenangkan orang lain. Siapa yang saya senangkan? Tentunya orang yang punya significant person dalam hidup saya. Dalam hal ini adalah satu, orang tua, karena saya sangat menyayangi ayah saya, ya. Kedua, suami. Jadi kedua orang itu significant person ya bagi hidup saya. Sangat
menyukai pekerjaan dosen karena reasonnya pada saat itu adalah ketika menjadi seorang dosen itu bagi wanita itu lebih mempunyai waktu yang fleksibel. Tentunya masih bisa punya waktu berbagi dengan keluarga ya, mungkin bayangannya pada saat itu tidak sampai malam bekerja, oke? Terus kemudian juga punya tempat yang mulia di mata masyarakat dan pandang masyarakat, dan mungkin juga suatu pekerjaan yang menjadi sarana untuk kita beramal jariah ya. Kalau sama seperti guru ya, itu memberikan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang kita berikan terus kemudian terus ditularkan, dan itu akan kelihatannya seperti itu. Tapi pada intinya sebenarnya saya lebih suka menjadi profesional waktu itu ya. Saya suka dengan psikologinya. Tapi ya, jadi kalau dari awal, jadi kalau kita bicara tentang perkembangan karir nanti kita bisa kulik ya, baru sebenarnya kapan mulai karir. Tapi kita kembali ke cerita dulu saya. Jadi intinya bertahun-tahun saya tidak merasa punya passion ya dengan pekerjaan ini. Tapi kok kelihatannya saya kayaknya berhasil aja, enggak ya. Menurut saya tugas atau job deskripsi atau deskripsi jabatan dari tugas utama dosen itu adalah tridharma perguruan tinggi ya, meneliti, mengabdi, dan mengajar. Bahkan presentasi peneliti itu harus lebih besar karena dosen itu merupakan saintis ya, ilmuwan. Tugas ilmuwan apa? Harus update dengan risetnya ya, punya komitmen yang tinggi untuk melakukan riset, dan dia terkenal, personal brandnya adalah sebagai saintis yang memang rajin di publikasi. Saya tidak seperti itu. Saya hanya menjalani karena saya ingin menyenangkan. Saya juga bukan dosen yang tidak melakukan tugas dengan baik. Tapi intinya saya merasa saya tidak optimal di sini. Andaikan saya punya passion di dosen pada saat itu ya, mungkin umur saya sekarang berapa, 50, mungkin saat ini saya sudah jadi profesor. Oke? Ya, saya baru selesai doktor. Dan itu cukup perlu diapresiasi, 7 tahun kuliah, karena nanti banyak tantangan ya itu dalam itu. Saya tidak mau bahas sekarang, bukan fokusnya ke situ. Nah, intinya saya merasa salah mengambil keputusan karir. Ya, saya akhirnya lelah. Saya memaksakan diri, ya, karena ini bukan minat saya. Tapi sejalan dengan perkembangan waktu, akhirnya usia saya sudah semakin mature, dalam arti tua ya. Kalau harus mau balik ke belakang, alah, kalah bersaing dengan yang ini, mudah-mudahan. Sebenarnya saya mengevaluasi lagi. Saya risetnya minim saat itu, sebelum saya S3. Saya tidak punya roadmap yang jelas. Saya tidak terkenal dalam kancah riset, gitu ya. Artinya saya belum pernah melakukan penelitian yang dipublish di jurnal internasional, kan standarnya terindeks Scopus ya, kalau misalnya standar itu menjadi tuntutan. Saya tidak bisa, itu berarti kesimpulannya saya tidak optimal dengan karir saya. Saya belum bisa mengaktualisasikan diri untuk karir saya ini secara maksimal. Nah itu bagaimana pun sebenarnya, actually saya seorang yang, ini evaluasi diri ya, saya seorang yang punya need achievement yang baik sebenarnya sejak kecil. Karena justru itu ayah saya tidak tega mengecewakan ayah saya ketika ayah saya minta saya mau melakukan suatu profesi gitu. Karena beliau bilang, ketika beliau ngomong begini saya turuti terus gitu. Sebenarnya saya juga suka berprestasi, tapi pengennya itu saya jadi profesional, saya jadi konselor di sebuah perusahaan, saya jadi trainer, saya suka ya kayak gitu. Apakah saya tidak bisa melakukan itu? Ya, yang berkembang yang itu. Saya jadi dosen, saya ngajar iya, tapi saya tidak meneliti. Meneliti itu kalau dapat inspirasi dari mahasiswa ya udah, yang penting ada setiap dosen itu punya kewajiban untuk melaporkan beban kerja setiap semester. Yang penting risetnya. Jadi bisa jadi kan, riset saya itu kayak nggak mutu lah gitu, nggak boleh dong harus seorang dosen seperti ini. Ya saya nggak mau membuka ini karena untuk pembelajaran semua. Jadi ini yang saya rasakan. Kemudian sejalan setelah S3 yang menurut saya tidak ada persiapan, makanya kenapa saya terkontal-kontal sampai lama. Nah itu karena saya tidak punya roadmap riset yang jelas, kemudian saya tidak punya perencanaan karir yang jelas. Haruskan saya S3 itu juga karena kebutuhan untuk menjaga orang tua. Tapi yang sejalan dengan ini, karena orang tua saya di Jogja, akhirnya saya ambil iseng berhadiah. Nah saya nggak tahu kenapa akhirnya takdir itu selalu
membuat saya kelihatan seperti berprestasi. Kalau orang mungkin susah masuk salah satu perguruan tinggi tingkatan saya program studi doktoral di salah satu perguruan tinggi tingkat nasional yang terbaik di Indonesia gitu ya. Nggak boleh disebut ya? Ya, Nggak boleh disebut ya? biar itu jadi teman-teman ya. Gitu. Gimana ya? Itu kalau orang lain bisa 2-3 tahun, beberapa kali ada yang tahu, saya enggak gitu. Itu alhamdulillahnya. Mungkin ini ada campur tangan dari yang di atas gitu ya, supaya soalnya saya menyadari. Nah, di sanalah akhirnya saya menyadari semuanya. Jadi termasuk ada telat ya. Gitu. Baru saya merasa bahwa dosen itu harusnya nggak kayak gini. Terus ternyata saya merasa asik juga kok ngeriset. Ternyata ya. Intinya lesson learn point dari cerita saya adalah ketidakmatangan karir ya akan tercermin dari cara pengambilan keputusan. Saya tidak punya pengambilan keputusan yang baik dalam karir pada saat saya memulai harusnya memasuki dunia kerja. Pada saya masih memasuki usia dewasa awal. Mungkin tahu usia dewasa awal? 18 hingga 30 akhir. Oke, ya ada beberapa tapi kurang lebih seperti itu karena ada beberapa tokoh perkembangan ya. Tokoh-tokoh perkembangan itu pasti akan menegaskan bahwa setiap tahapan perkembangan akan diikuti dengan tugas perkembangan. Ya, salah satunya tugas perkembangan bagi remaja akhir dan memasuki dewasa adalah mencari pekerjaan. Nah, pada saat ini kalau melihat dari cerita saya itu adalah saya tidak punya pengambilan keputusan karir yang baik karena saya tidak memiliki kematangan karir. Nanti kita lihat kok bisa indikatornya apa dan itu yang akan kita cari. Iya Bu, yang tadi kan berdasarkan pengalaman Bu Laili sampai sekarang itu bisa terjadi karena ketidakmatangan karir ya Bu ya. Makanya tersesat di jalan yang benar itu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah kan karena saya juga masih punya niat achievement jadi saya berusaha dan sekarang saya akhirnya ibaratnya bertobat ya dalam arti tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang benar jadi saya mulai mencintai riset dan saya mulai membuat roadmap riset yang jelas dan mulai dari riset disertasi saya postdoc ini saya akan membangun personal brand saya di riset terkait dengan the dark side of organization dan itu saya karena ternyata saya membuktikan ketika saya niat gitu ya jadi saya berpikir if your mind believe, your body can achieve, gitu ya. Saya juga berpikir gitu. Kalau kamu berpikir kamu bisa, mindsetmu mengatakan bisa, maka insya Allah kita akan bisa capai itu, gitu ya. Semua anggota badan tubuh kita dan semua itu akan terarah ke sana. Itu pun yang saya lakukan. Akhirnya saya menembus beberapa jurnal masih tingkat nasional, tapi saya sudah merasa ternyata ya asik juga ya. Jadi virus, I can. Gitu ya. Nah, itu yang akhirnya jadi bisa ya terlambat memiliki kematangan karir dan itu bisa dibina. Mungkin para pemirsa semua ada yang telat gitu ya menyadari, ada yang baru tergugah, ada yang memang masih pas usia, wah ini penting nih karena baru masih unyu-unyu gitu ya, baru mahasiswa yang lagi senang-senang meninggalkan seragam putih abu-abu gitu ya, masih kemana-mana gerombolan sana sini, ayo rame-rame ngegeng. Tapi apakah itu benar? Kita lihat Anda bicara selanjutnya. Iya. Nah, terus tadi kan ngomong-ngomong dewasa awal ya Bu ya, salah satu kebutuhannya adalah mencari pekerjaan. Betul. Nah, itu benar banget Bu, karena Pak berdasarkan pengalaman saya pribadi dan teman-teman, ini di akhir-akhir semester ini, akhir penghujung Lela sudah semester berapa? 7 Bu. Matang sekali ya. Itu baru masuk mahasiswa tingkat akhir dong. Iya Bu, baru mulai merasakan kebingungan dan kekhawatiran gitu Bu. Aduh nanti habis lulus mau apa? Mulainya dari mana? Buka jalannya dari mana? Mungkin ada juga teman-teman yang udah tahu dia pengennya jadi apa. Cuman saya harus melangkah dari mana? Ada juga yang masih belum tahu. Sebenarnya saya minatnya di mana itu bahkan juga masih ada gitu Bu. Ya. Nah sebenarnya kematangan karir itu bisa dipersiapkan dari kapan sih Bu? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Mungkin para pemirsa semua ya yang ada di luar sana, entah di bumi atau planet yang mana gitu ya. Siapa tahu planet di luar sana ada yang mendengarkan banget gitu ya sampai planet bisa tembus gitu kan. Apa sih sekarang nggak mungkin? Ya ini pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya kapan sih memulai untuk membangun kematangan karir? Ya, karena saya katakan begini. Jadi kenapa sih kematangan karir itu penting? Karena kalau tidak punya kematangan karir, seperti apa sih? Parahnya lagi kalau orangnya tidak bertanggung jawab, gitu. Jadi terus dia membiarkan dirinya jadi korban kesalahan atau ketidakmatangan karir, ya.
Jadi ketidakmatangan bukan ketidakmatangan diri aja, kematangan karir juga ada. Nah, kita lihat dulu sekarang apa sih kematangan karir itu, ya. Kalau kita berlandaskan pada teorinya Donald Support, ya, jadi seorang pakar yang memang concern risetnya itu terhadap karir, gitu ya. Dia mulai menciptakan skala tentang karir, CDI, Career Decision Inventory, ya. CDI itu terdiri dari merupakan inventory, ya. Tentunya masih kena inventory, anak psikologi itu makanan yang bikin anak tes gitu ya. Jadi, tapi bukan tukang tes yang bawa sepeda, bawa koper, tes, terus banget, nah urusan itu ya. Nggak seperti itu, tidak serendah itu. Psikolog itu bisa sejajar dengan CEO bahkan khusus untuk PO ya. Jadi kalian harus berbangga yang sudah berada di jalur yang benar. Ini sedikit promosinya oleh ya Bu. Oke, supaya pada psikologi keren banget ya, iya dong. Ya, harus merasa bersyukur gitu karena kita ini adalah ilmuwan perilaku gitu ya. Soalnya orang menganggap, wih, ngerti aku dong, ngerti banget gitu saja. Tapi bukan ramal ya gitu. Oke. Jadi si Donald Support ini merancang sebuah inventory ya untuk menilai apakah kematangan karir seseorang itu sudah bagus atau belum, sudah intinya mature atau masih mengkal ya kalau buah gitu. Artinya anak ini sudah siap berkarir belum? Lihat dari kematangan karirnya. Itu beliau mengembangkan CDI itu berdasarkan 4 aspek gitu ya. Satu, dari perencanaan karirnya. Kedua, dari eksplorasi karir. Ketiga, dari informasi tentang dunia kerja. Ketiga, pengambilan keputusan karir. Nah, kalau seseorang ya mempunyai keempat aspek ini itu bagus ya, artinya dia sudah punya planning karir dari awal, itu sudah punya planning mau jadi apa ya, goal settingnya di masa depan mau jadi apa sih. Misalnya di usia dewasa awal dia sudah punya ini, berarti kematangan karir bagus. Jadi memiliki 1 atau 2, tapi yang bagus adalah memiliki keempat-empatnya gitu ya. Nah, yang paling berkontribusi adalah yang aspek keempat, pengambilan keputusan karir. Tapi aspek yang lain saling mendukung ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau seseorang itu sudah dari awal punya planning yang jelas mau jadi apa, kemudian karena dia sudah tahu mau jadi apa, misalnya mau jadi psikolog ya. Kenapa? Kita harus tahu kenapa kamu jadi psikolog ya, karena pekerjaan itu bisa membuat kita berkesempatan untuk mengenal banyak orang, misal lebih bisa memahami orang lain, misal terus satu pekerjaan yang tidak ada matinya katanya. Kenapa? Karena di mana ada manusia, disitulah psikolog bisa bekerja. Di mana pekerjaan yang nggak butuh manusia, nggak ada manusianya ada toh. Kesimpulannya apa? Psikolog bisa kerja mana? That's right. Jadi yang masih mau belum pindah-pindah psikologi ya. Yang masih bingung pilihan psikologi gitu ya. Ini kebingungan karir, kita bisa aja dong ya. Nah, kalau orang sudah tahu goal settingnya, jadi ini dia akan membuat perencanaannya mau jadi apa gitu. Di planning ini dia sudah punya orientasi, visi gitu ya, sudah punya mimpi mau jadi apa. Kalau sudah tahu punya mimpi jadi apa, eksplorasi karir. Dia langsung tinggal eksplorasi karir ini lebih ke arah mengeksplor potensi diri. Who am I? Siapa saya? Tahu nggak Mbak, siapa dirinya? Saya Laila Bu. Nah, itu identitas ya. Pakai tunggalnya nggak tahu, misalnya masih anak kecil aja nggak ngerti gitu ya. Nah, sekarang kalau saya tanya gitu ya, kenapa di konseling, wawancara pekerjaan selalu ditanya, sebutkan 3 kelemahan dan 3 kekurangan diri. Nah, biasanya tuh ya, ini mohon maaf, ini bukan stereotip tentang suku. Orang Jawa ini kan yo, orangnya nggak asertif tuh, orang ternyata nggak baik, nggak melakukan satu keinginan gitu ya, malu-malu gitu ya, katanya nggak sopan kalau langsung menyatakan keinginan. Biasanya ngomongnya sih, iya kan kalau kelebihan itu cuma orang lain yang tahu. Ya. Saya tahu kekurangan saya itu, masa setiap orang harus jadi orang yang merasa inferior terus gitu ya, taunya kekurangan aja gitu. Tahu nggak Mbak Lena kekurangan dan kelebihan diri? Tahu. Apa coba? Kelebihan diri saya adalah orang yang tepat waktu. Oke. Saya taat aturan. Saya disiplin. Oke. Kalau kekurangan,
Mungkin saya lebih mudah lupa hal-hal kecil, Oke. terus Hal yang besar selalu diingat ya. Kemudian nggak enakan juga Bu mungkin. nggak enakan tuh gimana? Ya kurang asertif. Suka yang enak-enak dan nggak enak gitu. Kurang asertif Bu. Ya, kurang Jadi asertif. kalau misal ada apa-apa Jadi tuh tidak bisa bersikap tegas atau memendam, lebih Oke. memendam dulu baru itu. Oke. Terus saya memiliki emosi yang kurang stabil. Oke, ini salah satu. Nah, apa hubungannya dengan karir? Ya, ini kan terkait dengan eksplorasi karir ya. Tadi aspek yang kedua dari kematangan karir. Kalau orang sudah bisa mengeksplor dirinya, who am I? Siapa saya? Dia tahu apa kekurangannya, dia tahu apa kelebihannya. Jadi dia tahu what I want, gitu ya. Apa yang mau saya mau? Dia bisa memastikan apakah dirinya cocok dengan tujuan karirnya. Kebayang nggak? Ya. Ya, kalau lu mau jadi model, oke? Tapi badanmu semeter aja nggak nyampe, bisa nggak? Frustrasi yang ada, ya. Nanti ujung-ujungnya suicide, ya kan? Ngapain ikut-ikut arus bunuh diri, ya? Oh, hidup enak, apalagi kalau udah nikah ya kan? Wah, ini kalau Belum nikah tahu, Bu, ya, masih karena dulu. sudah masih tingkat akhir, tugas pengembangannya selain mencari pekerjaan, Mencari membina, rumah tangga. gitu. Nanti ya kita bicara karir dulu, fokus-fokus ya. Ini saya agak selengean gitu ya. Nggak apa-apa, kita bincang santai. Nah kemudian kalau sudah tahu kelebihannya diri, kebanyakan dalam masalah eksplorasi karir, menurut riset ini adalah kendala yang paling banyak ditemui para pencari kerja nomor 2. Kenapa? Mereka nggak tahu kelebihan kekurangan dirinya. Nggak usah gitu deh, seperti yang saya tanya tadi. Kamu kenal diri nggak? Kenal siapa? Saya kenal. Bukan itu. Kelebihanmu apa? Jadi kalau orang tahu kelebihan dirinya, dia akan tahu apakah saya cocok dengan tujuan karir saya. Nah, kekurangan ini buat apa? Kekurangan itu bisa nggak ditutupi atau Morgana? Gimana caranya ya mengupgrade kekurangan itu ya, meminimalisir kekurangan itu untuk bisa menambah kelebihan kita untuk menunjang Pekerjaan. tujuan karir kita. Ya, pekerjaan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pencarian informasi. Jadi tadi pertama menentukan goal setting karir kita mau jadi apa. Kedua eksplorasi karir. Cocok nggak ya aku nih? Aku kelebihannya apa? Kalau gitu ulang lagi dari awal. Oh kalau gitu aku cocok dari ini. Lihat prospek gitu ya. Terus kemudian setelah sampai tahap kedua, ketika dia sudah eksplor diri, oh aku cocok, aku berkata ini, kekurangan ini, bisa lah ini diminimalisir atau bagaimana. Dan eksplorasi karir juga cari informasi ya tentang lingkungan sekitar, pasangan kerja lingkungan. Nah, kemudian informasi yang ketiga adalah mencari informasi tentang dunia kerja. Nah, apa maksudnya? Kalau Anda mau jadi seperti itu, Anda harus melihat gitu, prospeknya seperti apa masa depan karirnya. Kemudian kemungkinan diterima tidaknya, gitu ya. Kemudian melihat mangsa pasar, apakah di Indonesia lowongan itu masih memungkinkan misalnya. Terus hal yang lainnya lagi, butuh persyaratan apa? Nah, terus kemudian kalau mau dapat informasi itu saya cari di mana? Yang gitu-gitu loh. Ya, supaya nggak jadi bingung, udahlah malas. Nah, kayaknya nggak ngapa-ngapain. Ya toh, karena ntar aja deh, belum juga lulus, ntar aja deh, skripsi juga mumet gitu ya. Jadi semuanya asal ngerjain. Setelah selesai, udah. Begitu wisuda, wah lempar kopi, cantik ya sehari jadi ratu dan raja. Foto sana, foto sini. Nah itu seminggu ngelamar belum ada panggilan, sebulan belum ada panggilan, 3 bulan sampai orang tuanya, kamu wis mulai ya, piring terbang di rumah kan, kerja sana, sebel ya, oke. Orang tua merasa, kamu kok gak jadi apa-apa, sudah disekolahkan susah. Mak wis betul kebo dan sebagainya misalnya ya. Harapannya apa sudah? Dia nggak bisa, karena apa? Nggak tahu melamar di mana. Udah melamar, tapi nggak tahu tekniknya karena soalnya semua informasi kami nggak jelas, ya. Dia nggak tahu kalau melamar itu misalnya butuh apa-apa. Bagaimana menjual diri? Dalam tanda kutip ya, jangan salah ya. Nilai diri ya Bu ya. Iya, bukan organisasi ya. Memarketing diri, self marketing, ya. Contohnya apa? Gimana buat CV yang menarik? Oke. Terus konten CV-nya gimana? Ini dari segi layout, ya. Apakah harus dikirim pakai amplop pink, Bu, supaya jadi perhatian? Enggak gitu juga, keles ya. Ngono ya ngono nih ngono ya. Jadi misalnya teknik menjual diri yang baik itu bagaimana kita menonjolkan kelebihan kita dengan tidak menutupi kekurangan kita. Ya kita bicara 3 point di situ, namun didukung data.
Data dari mana? CV foto. CV dari mana? Portofolio. Punya enggak? Nah ini udah kesalahan ketiga dan sebagainya. Ngapain aja lu kemarin waktu kuliah? Jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, ya kan? Atau jadi mahasiswa yang aktivis yang memang gak pernah pulang, gitu ya. Saya tidak pro pada, bukan tidak pro ya, tidak memarginalkan mahasiswa yang tidak berorganisasi, tapi dengan berorganisasi itu insya Allah kematangan karir ini juga akan tercipta. Kenapa? Karena dia membuka relasi ya dengan banyak orang, dia akan dapat network. Network itu akan memberikan informasi banyak tentang lowongan kerja. Karena suatu event organisasi mengharuskan kalian berhubungan dengan orang luar, pihak internal, akhirnya kalian ternyata gini. Suatu saat ketika kalian butuh tempat magang ya, butuh infrastruktur, ada kenalan mungkin dihubungkan. Nah, suatu saat misalnya kenalan Anda itu karena suatu event tertentu dengan mahasiswa psikologi, ketua B mahasiswa psikologi di fakultas universitas mana, dia sudah bekerja di suatu tempat yang ini satu gambaran aja, keuntungan network dan impact langsung dari manfaat berorganisasi gitu ya. Itu diterima misalnya di Kementerian Pendidikan atau mungkin dia jadi asisten Anies Baswedan di Indonesia Mengajar. Ternyata butuh personel. Dikasih kesempatan untuk coba cari temanmu yang kompetensinya kayak kamu nih loh. Tentunya dia mencari siapa? Linknya dong. Relasinya, kenalannya. Yang teringat adalah Anda. Aku punya teman di psikologi ini sudah keren banget pokoknya anaknya. Karena selama Anda berkolaborasi dengan dia dalam event organisasi antar universitas, antar psikologi di universitas lain, itu dia sangat terkesan dengan kerja. Mungkin menurutnya Anda seorang yang punya task commitment yang bagus, ya. Kemudian Anda orangnya yang kata orang Jawa itu merantasi, tahu nggak? Nggak ngerti mesti. Ngerti nggak? Merantasi loh. Yang orang Jawa nggak ada di sini. Saya cewek tapi nggak tahu itu. Oh, merantasi. Jadi bahasa mana itu? Jerman, bahasa Jerman kali ya. Merantasi itu artinya orang bisa multitasking. Ya, nggak salah. Sekarang saya itu Jawa pinggiran juga ya. Saya darah Jawa tapi kadang-kadang saya tidak paham bahasa Jawa secara utuh ya. Jadi ini sepemahaman saya. Mohon dimaafkan kalau saya salah dalam mengartikan ini. Jadi merantasi itu multitasking. Artinya ketika dia diberikan, dia bisa mengerjakan banyak hal ya dalam satu waktu. Dan ini dia butuh orang yang seperti itu karena butuh orang yang multitasking bisa mengerjakan berbagai hal karena ini tugasnya itu berat. Tapi dituntut endurance yang tinggi ya. Jadi ini cuma terbaik Anda. Akhirnya gimana? Udah kerja belum? Udah lulus? Dalam proses gitu ya. Bisa PSKL nggak? Hari ini bisa nggak? Untuk apa mas? Insya Allah mau kerja bikin lamaran, ya itu salah satu informasi karir tentang lowongan, ya tentang network itu ketika Anda sudah memulai persiapan karir waktu dari SMA. Nah ini informasi. Jadi penting sekali kita mengetahui informasi tentang karir. Sudah saatnya ketika mahasiswa sudah mulai kuliah, terutama di tahun akhir, masih lagi. Yang wajar kuliah berapa tahun dong? Pak S1? 4 tahun Bu. Oke, 4 tahun. Belum 3 tahun? Maunya ya? Bisa dong, harusnya 3 tahun. Kalau IPK-nya... Fakultas X sudah bisa Bu? Bisa, Fakultas X. Fakultas X. Oke, ya. Nah, ketika di tahun-tahun akhir itu harusnya... Tapi kalau di tahun akhir nggak telat, tapi saya selesaikan dulu. Ya. Jadi pentingnya itu misalnya gini, psikolog itu bisa jadi apa saja termasuk informasi tentang dunia kerja. Saya ambil contoh yang ini ya Mbak Lela aja dan kakak kita bicara di lingkungan psikologi gitu. Psikolog itu prospek pekerjaannya jadi apa aja sih? Ada loh yang tahunya psikolog itu cuma bisa jadi tukang tes ya. Karena kok di mana-mana mau kerja tuh tes itu pasti yang ngetes orang psikologi gitu ya. Jadi nggak bisa yang lain itu. Aku tuh nggak merasa minat tuh emangnya cuma dari itu ya. Kemana aja lo ya, jangan seperti kakak di bawah tempurung gitu ya. Hello, psikologi itu bahkan jadi psikolognya artis pun bisa, ya kan? Psikolognya atlet juga bisa. Atlet nggak butuh psikolog, butuh banget. Mereka itu dituntut apa? Achievement yang tinggi, betul? Coba kalau misalnya sudah mereka juara, harus bisa operate mana? Tekanan terus menerus. Mereka itu butuh asupan. Ya.
Psikolog itu kerjanya memompa semangat mereka. Ketika mereka down, ada pelatih yang terus menyalahkan. Ya kan, nggak semua si pelatihnya, coachnya itu psikologis. Bagaimana dia bisa kadang-kadang gitu. Betul psikolog ya. Psikolog bisa jadi, kalau psikologi sosial mau jadi apa ya, ngurusin anak-anak jalanan gitu ya. Oke, yang diamati mungkin salah satunya itu, tapi jangan merendahkan begitu ya. Apakah psikolog itu cuma kerjanya bisa dirawat jiwa? Enggak mau aku. Sabune enak lihat yang cantik-cantik sih normal, sih normal oke ngopo ada tekan rumah sakit jiwa berapa kayak gini. Nah, misalnya kan. Enggak harus seperti itu. Ya. Psikolog, oke. Jangan memandang rendah apa ya? Passion seseorang untuk jadi psikolog klinis ya, kalau klinis ya, kalau di RSJ. Mereka itu sangat berperan penting ketika membantu seseorang yang mengalami gangguan merehabilitasi diri ya, karena pernah jadi mantan narapidana gitu, itu butuh satu kesehatan mental bisa, karena tidak semua orang bisa menerima itu psikolog ya. Ada porsi yang berbeda antara psikiater dengan psikolog, tapi psikolog punya peran penting. Nah, tapi tidak sesempit itu. Ada dunia industri dan organisasi. Psikolog dia bisa berperan situ. Bahkan tidak hanya menjadi staf HRD ataupun kalau dipandang paling tinggi manajer HRD. Enggak cuma itu. Ya. Saya bilang psikolog kalau memang nggak koclok ya, karena psikolog juga bisa jadi psikolog ya. Kalau psikolog nggak peka dengan ilmunya, kalau psikolog nggak punya kepribadian dan terapeutik ya, kalau psikolog klinis, psikolog malah bikin orang sakit jantung ya kan, bawaannya jutek misalnya gitu tuh. Orang baru mau konseling sudah kena serangan jantung dulu ya. Nah, coba kayak gitu tuh sudah nggak aware. Nah, psikolog pil itu kalau memang betul-betul menguasai ilmu psikologi industri dan organisasi, dia mumpuni di bidangnya, apalagi kalau udah bergelar doktor, apalagi profesor di bidang, dia bisa sejajar dengan CEO ya, karena dia bisa diposisikan sebagai advisor, konsultan tetap di sebuah perusahaan, dan itu gajinya nggak kecil cuy ya, itu cuan di situ ya, karena kalian sukanya cuan kan ya, ini para generasi strawberry gitu ya, bener ya generasi strawberry ya, Iya, Bu. Gen Z, suka kan sama ya. Nah, keempat adalah pengambilan keputusan. Jadi kalau sudah menetapkan tujuan, kemudian sudah mengukur potensi diri, kemudian mencari informasi tentang dunia kerja, terakhir memutuskan. Nah, ini paling penting. Salah itu. Tapi kalau dari awal sudah benar, tentunya dia mengambil keputusan itu dengan penuh keyakinan, ya, dan tahu konsekuensinya, betul? Ya. Orang yang sudah punya melalui 3 tahapan ini dengan benar, dia akan mantap gitu ya, memutuskan aku mau jadi apa. Menjadi psikolog, resikonya apa? Harus dibayarkan juga, jangan enak-enak. Yang enak-enak itu apa? Punya ketemu banyak orang, tapi jangan dimanfaatkan ya. Saya kasih tahu rahasianya, mau nggak? Psikolog itu, kalau psikolog yang benar, pasti akan disukai semua orang. Betul? Betul nggak? Iya, betul, Bu. Kenapa? Bisa menjadi pendengar yang baik, Oke, kemudian? bisa memahami dan mengerti lingkungan sekitar. Oke, kebanyakan manusia kan jarang tuh ya kalau bukan teman dekat tapi nggak kenal, Iya. terus sangat bisa memahami orang belum apa, ngomong apa tuh? Jelas, kan jelek banget. Iya. Udah ngomong, jadi kamu nggak paham apa kau ngomongin dari tadi? Oh my god, gitu ya. Gak worth it banget waktu sudah di-sharing. Iya. Tapi ketika orang itu sudah bisa memahami dengan benar, senang banget ya Allah, kok ngerti banget aku ya. Akhirnya apa? Hati-hati, ini bisa jadi jebakan Batman ya. Anda disukai banyak orang. Nah, jangan sampai memanfaatkan hal yang seperti ini ya. Ini khusus bagi psikolog dan calon psikolog ya. Akan mudah terjadi transfer. Tapi untuk tugas psikolog disuruh begitu, membuat orang lain nyaman sama kita, supaya mereka mau terbuka, mau menceritakan masalah kita. Tapi kita harus profesional. Ada batasan-batasan. Ya, stop. Membuat orang lain terkesima sama Anda, membuat orang lain nyaman sama Anda, sekarang bantu dia membuat dia pede dengan mengambil keputusannya sendiri. Dah, sekarang begini. Jadi yang benar adalah Anda tidak membantu dia mengambil, membuatkan dia keputusan, tapi membantu dia mengambil keputusan yang benar. Supaya ketika ada yang jadi kesalahan, dia tidak menyalahkan kita. Nah, kalau psikolog bilang gitu, saya kan cuma memfasilitasi. Saya bilang ya kalau seperti ini, menurutmu gimana?
Kalau gitu kamu harus apa? Nah gitu ya, ingat nanti kalau sudah jadi psikolog Mbak. Nah, jadi pengambilan keputusan karir ini merupakan gong gitu ya dari kematangan karir. Orang yang 3 tahap aspek dari kematangan karir ini sudah benar ya, 3 aspek di awal, dia akan mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan karir dengan benar. Oh, I see, aku udah mantap begini-begini, konsekuensinya begini, nanti impactnya begini. Bismillah, dia akan memilih itu. Kalau orang sudah mantap seperti itu, apapun resiko dari pengambilan keputusan karir dia akan tanggung. Dia tidak akan mencari kambing Hitam. ganti dong kambing aja gitu ya. Hitam terus dari kasih ya kambing-kambing hitam gitu ya. Oh, dituduh terus jadi oknum gitu ya. Nah, seperti itu bisa ngebayangin ya. Jadi memang penting sekali pengambilan keputusan karir. Kebingungan karir itu mungkin Mbak Laila saya bisa simpulkan kenapa orang atau mahasiswa tingkat akhir mengalami kebingungan karir. Ya mungkin dari mereka sebelum masuk ke sini belum memilih jurusan ataupun tempat kuliah, mereka belum memiliki goals atau tujuan yang jelas dengan segala resiko yang diambil gitu Bu. Bisa, intinya belum memiliki kematangan karir ya, sehingga kematangan karir itu kapan toh harus mulai dari mungkin pertanyaan sebenarnya itu. Jadi sebenarnya ya yang ideal itu adalah ketika Anda mau masuk sekolah menengah lanjutan ya. Kalau yang sudah lewat ya sudah, yang lalu biar lalu, nggak usah diingat ya. Nanti di tingkat mahasiswa ini karena ketika Anda memasuki perguruan tinggi, disitulah sebenarnya Anda mulai meletakkan garis masa depan. Disitulah Anda mulai harus mengambil keputusan karir. Disitulah Anda mulai membangun kematangan karir. Jadi kalau menurut saya lupa ya makannya ya, yang mengatakan bahwa pada 4 tahun pertama mahasiswa itu di pengalaman kuliahnya dia akan mengalami 4 tahap gitu ya. Di tahun pertama mahasiswa itu akan beradaptasi. Adaptasi apa? Antara kehilangan masa kanak-kanak atau remaja menjadi sosok yang dewasa. Apa yang mengikuti sosok yang dewasa ini adalah disiplin yang tinggi dan tanggung jawab. Mulai harus menerima diri. Emang ada orang yang belum menerima diri? Ada dong ya. Tahu nggak contohnya orang yang tidak bisa menerima diri? Penerimaan dirinya belum bagus. Kalau tahun pertama kuliah, masa pertama itu tahun pertama adaptasi di situ. Itu harus berhasil gitu ya. Jadi menurut pakar ini 4 tahun pertama, di tahun pertama itu mahasiswa harus kalau mau mempunyai kematangan karir yang bagus itu, dia harus selesai dengan masa adaptasinya. Ibaratnya say goodbye to seragam putih abu-abu. Ya, yang kemana luntang-luntung sama temen gitu ya, otomatis padahal Anda itu mau ke perpus, tapi temennya bilang, alah, hang out sebentar lah, ada kafe baru, cuy, kopinya enak gitu ya, oh, ada kopi gayo dari Aceh gitu ya, oke, nggak jadi gitu ya ke sana gitu. Kalian harus menentukan bahwa Anda itu menentukan diri Anda sendiri, ya, itu harus ditinggalkan masa sekolah itu udah lewat masa SMA, karena masa kuliah itu akan menentukan bagaimana proses masa depan Anda. Semua akan diukir di mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi di tahun awal tuh harusnya Anda sudah mulai mahasiswa baru beradaptasi, ya, mulai menerima diri. Oh, oke, aku begini. Nah, mau diapakan diri memang begini tuh. Jadi kalau memang merasa nggak terlalu pintar, ya sudah sadari itu. Supaya misalnya yang rajin belajar, ya kalau itu jangan banyak keluyuran. Walah Bu, masa muda nggak akan pulang 2 kali, iya. Tapi waktu juga yang kamu tinggalkan nggak akan kembali. Di saat yang lain ada yang belajar ya. Kalau mau sukses memang harus ada yang Korbankan. Nah, dalam hal ini apa? Kesenangan, kumpul sama teman, ya kan? Nggak mudah itu. Jadi orang yang mengalami kebanggaan emang cuma 1-2, mungkin beberapa orang gitu ya Mbak. Nah, tahun kedua, ini masa apa? Konsolidasi. Konsolidasi artinya menyatukan antara minat diri. Tadi sudah menerima diri ya, sudah mulai merasa bertanggung jawab. Harus jadi individu dewasa yang bertanggung jawab. Di tahun pertama harus selesai. Di tahun kedua harus sudah konsolidasi. Konsolidasi itu adalah menyatukan minat. Minatmu mau kemana? Kamu mau jadi apa? Itu kan sudah masuk ke karir planning, sudah perencanaan karir. Mau jadi apa? Oke, kalau jadi ini berarti aku harus membangun relasi.
ya minatku ini, aku harus mengembangkan relasi dengan siapa? Mau jadi dosen, deketi dong dosen. Caranya, yuk saya pinter supaya dilirik dosenmu. Kalau dosenmu itu dosen banyak, supaya dia kalau milih cuma Anda yang terbayar. Ya, dia. Kenapa? Rajin. Bu, itu milik orang kita. Oh, jangan salah ya, kadang-kadang nggak dibutuh itu. Ya, orang yang punya task komitmen yang tinggi itu biasanya lebih sukses daripada kebanyakan yang lebih sukses, banyak yang lebih sukses dibanding orang yang cerdas gitu ya. Orang cerdas, oh iya juga gitu ya, cuma orang cerdas ditambah task komitmen yang bagus atau tinggi gitu ya. Nah, gitu cara, jadi harus mengkonsolidasi itu. Bagaimana membangun relasi dengan siapa? Kalau kamu mau jadi dosen, oke, kamu ingin kenal, dosen proyeknya banyak gitu ya, nyantai terus asik gitu ya, bisa jadi public figure, misalnya dia suka tampil, lumayan kan? Tapi juga sambil punya amal jariah, loh itu kan satu pencapaian yang tinggi gitu ya, suatu meaning yang tinggi dari sebuah pekerjaan gitu. Dan dia merasa mulia, senang ya nanti kalau sudah lulus mahasiswanya masih pada ingat. Terus ada lagi mungkin hal-hal yang sepele, tiap tahun ketemu mahasiswa baru, lihat yang seger-seger ya, nggak apa-apa ya kalau memang itu pun. Oke? Nah kemudian setelah itu di tahun ketiga harus sudah punya task commitment ya, mulai membangun. Tadinya kan masih mengkonsolidasi ya antara minatku kemana, dekati, membangun relasi dengan orang-orang yang bisa mendekatkan kamu pada tujuan karirmu gitu. Ketiga itu kamu harus punya task commitment, mulai ya persiapan. Aku berarti harus begini, aku harus begini, aku harus ikut perpus, aku harus rajin ikut seminar, aku harus ikut organisasi, misalnya untuk mengembangkan soft skill sambil membangun network supaya aku bisa dapat informasi karir aku, supaya membangun dapat koneksi misalnya yang memudahkan aku untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Yang keempat adalah mempersiapkan masa depan. Itu 4 tahun pertama. Nah, mempersiapkan masa depan ini ya di tahun terakhir. Jadi makanya kenapa sasaran saya dalam bincang ini adalah mahasiswa akhir, karena memang tugas perkembangannya itu seharusnya di situ gitu ya. Sudahkah Anda ini? Ya. Gini. Tipsnya bagaimana? Tadi saya sudah bicara tentang aspek ya, kemudian faktor yang mempengaruhi ini saya belum bicara. Iya. Terus jadi apa yang mempengaruhi mahasiswa tingkat akhir itu bisa punya kematangan karir? Yang pertama adalah pengetahuan diri. Ya, apa kira-kira pengetahuan diri? Mengenali diri sendiri. Iya, dalam hal potensi diri, minat bakat. Ya, nah, jadi terkait dengan hal yang pertama ini, faktor yang mempengaruhi kematangan karir. Jadi kalau kalian mau punya orientasi karir ya, yang tadi kalau di menurut teori yang itu di aspek karir adalah bagaimana mengukur potensi diri, planning itu merencanakan yang gimana? Memilih untuk mau jadi apa di masa depan. Itu tipsnya menurut saya adalah terkait dengan juga faktor pengaruh tadi. Pilihlah pekerjaan yang sesuai minat. Mungkin bisa nggak gaji yang tinggi. Itu juga nggak salah gitu. Siapa sih nggak doyan cuan? Ya saya juga masih doyan, saya masih manusia ya. Karena beberapa hal memang hanya bisa dicapai dengan itu ya, tapi bukan menjadi tujuan utama. Apalagi kalau fresh graduate ya, oke, Raja, fresh graduate, nanti Anda kalau udah lulus dari ini, senang banget tuh kalau misalnya dapat posisi secara kerja yang tinggi gitu ya. Nggak salah, kerja yang tinggi, nggak salah ya. Tapi itu bukan sebuah pemuas yang abadi gitu ya. Nah, yang paling penting memilih karir itu ya, untuk menentukan keputusan karir yang tepat adalah pilihlah pekerjaan yang kamu suka. Dari mana kita mengukur kalau indikatornya apa? Pekerjaan yang kita suka. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Mungkin enjoy dalam menjalaninya. Enjoy dalam menjalani. Bagaimana kamu tahu? Kamu enjoy dengan satu pekerjaan. Apa sih indikatornya? Tidak merasa tertekan. Tidak merasa tertekan. Atau gampangnya gini aja, nggak usah susah-susah kita pakai teori macam-macam nggak. Orang dikatakan punya passion dalam satu hal, pekerjaan atau bidang tertentu ketika dia mengerjakan tuh nggak nyuruh dia ngerjain, nggak dibayar dia ngerjain. Maaf kasarannya, gaji rendah, nggak apa, dia suka pekerjaan, dia kerjain. Kita bisa lupa waktu mengerjakan itu. Apakah itu? Ditanya sama diri sendiri, saya nggak tahu gitu ya. Kalau saya
suka mengkonsep sesuatu, meng-create sesuatu. Awalnya saya nggak suka pekerjaan administratif. Artinya gini, saya suruh ngecek sesuatu pasti salah, saya baca undangan aja salah kok ya. Karena saya itu orangnya agak ceroboh, hati-hati. Tapi ketika membangun sebuah, membuat sesuatu, karena dari kecil kalau lihat karakter saya agak introvert sedikit ya. Saya tuh introvert yang memang juga agak ekstrovert. Kalau Anda lihat mungkin mahasiswa saya kenal, nggak mungkin boleh introvert sejak kapan gitu ya. Kapan ya dunia kiamat gitu. Kalau ngomong nggak bisa berhenti. Oke. Itu juga nggak salah gitu ya, jangan salah. Tapi ada sisi introvert saya masih berbahaya. Saya bermetamorfosis. Jadi dulu saya mantan introvert karena masa kecil saya seharusnya di gunung ya. Emang itu orang hutan? Bukan ya. Saya dulu selalu suka menyendiri ya, dengan binatang peliharaan. Saya suka monyet loh, jangan saya suka monyet ya. Suka. Lucu soalnya, pintar disuruh ngapain cari kutu gitu. Saya dulu pernah tinggal di desa, di kampung loh, di Kalimantan ya. Karena orang mana suruh, seorang Jawa yang dibesarkan dan dilahirkan di Kalimantan gitu kan. Darah Jawa, nggak ada blasteran. Kayak tau mukanya oke gitu ya. Itu saya nggak. Nah, kemudian saya dalam kesendirian itu, saya menikmati alam. Saya bikin puisi. Saya nggak pernah mau tampil dulu. Saya merasa insecure. Kenapa? Nah, setelah saya kuliah di psikologi kan, saya juga niatnya berobat jalan ya. Berobat jalan, kenapa saya jadi pemalu gitu ya. Karena saya selalu dibandingin dengan kakak saya. Lalu kakak saya dari mana ya kalau nonton? Bukan orang tua saya membandingkan, tapi nenek gitu ya, orang lain. Jadi hati-hati kalau mulai dengan orang, selalu dibandingkan secara fisik. Kakak saya laki-laki. Dulu kecil saya hitam banget gitu ya. Dan itu mungkin saya termasuk orang yang peka dan sensitif gitu. So, cuma hal sepele itu membuat saya kayak insecure. Jadi saya nggak suka ketemu orang. Kenapa? Saya bilang, kakaknya putih, adiknya hitam. Itu membuat saya nggak pingin ketemu orang gitu kan. Terus padahal, apakah saya lebih bodoh dari kakak saya? Enggak. Katanya guru saya gitu ya. Rapot saya juga membuktikan itu, saya nggak kalah berpasien. Tapi saya jadi nggak pengen tampil. Di situ saya suka mengarang sesuatu, memilih sesuatu, membuat suatu permainan. Saya karena dulu akhirnya saya mulai berapa saya juga lumayan punya teman, dan di setiap permainan selalu saya yang bikin aturan main. Selalu saya yang, padahal saya perempuan ya, teman saya laki-laki semua dari dulu. Ya, nggak tahu kenapa bawaan saya suka main sama anak laki gitu ya, mungkin nggak resek kali ya. Saya tidak merasa diri perempuan gitu ya, cuma agak ribet gitu kalau main sama waktu itu. Nah, akhirnya saya baru mengenali, saya suka loh konsep sesuatu. Akhirnya apa? Saya pada kuliah apa-apanya. Saya adalah konseptor assessment center gitu ya. Saya suka. Dan itu pekerjaan berat. Ya kebetulan aja bayarannya banyak. Sesuai ya, Bu? Alhamdulillah ya. Karena sudah, aduh ada ketawa di sini. Gitu ya. Suka mengkreat misalnya memilih orang dan saya bilang, untuk pekerjaan ini saya dikonstruksi itu ya. Pekerjaan ini job desk bagaimana? Butuh orang seperti apa? Saya suka mengamati orang lain. Waktu saya masih jadi introvert, saya suka mengamati orang. Gitu. Dan saya merasa saya peka melihat itu gitu. Dan oke, saya sudah dapat ilmunya gitu. Oke. Nah, kalau sudah ngerjain itu, saya coba berhenti kalau sholat, saya nggak lupa makan. Ya. Waktu itu kan saya belum jadi profesional terkenal. Orang belum pernah mau meng-hire saya untuk suatu ini. Sampai suatu saat pada satu kesempatan, saya pernah menjadi staf ahli Pemkot di Semarang waktu zamannya Pak Sukawi Tarik. Ya, saya dilibatkan dalam tim ahli yang isinya adalah pakar-pakar di bidang-bidang tertentu. Ada ahli SDM, ahli konsumen, ya, pemasaran dari Kamar Dagang dan Industri. Waktu itu usia saya masih muda banget. Di situ kesempatan. Kemudian ini ajang mengenali diri saya. Oke. Waktu itu sebagai dosen muda, ditawarin uang, saya ambil itu. Ya, ini tips saya juga. Bagaimana mengembangkan ini? Di sini saya mengatakan bahwa pengambilan keputusan karir yang benar itu akan rasional kalau diikuti dengan bakat dan pengembangan bakat. Gitu, Mbak Lela. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Teman-teman, tadi kita udah bincang banyak banget ya sama Bu Laili, dari mulai pengalaman Bu Laili dulu, tersesat di jalan yang benar ya Bu, alhamdulillah, sampai sampai mungkin apa yang dipersiapkan untuk kita mencapai kematangan karir ya Bu ya. Tadi ada yang mengenali, menetapkan tujuan, mengenali diri, mencari informasi, sampai akhirnya ke pengambilan keputusan. Nah,
Mungkin itu yang bisa disampaikan ya Bu ya di Ya. bincang santai kali ini ya teman-teman. Kapan-kapan mungkin Bu Laili bakal datang lagi di Kalau di nah, ya Di program kita. masih banyak ya contoh-contoh kenapa sih. Oh ya, satu lagi Mbak sebelum saya tutup ya. Kenapa pengambilan keputusan karir penting? Jadi kenapa kematangan karir? Karena ketika salah mengambil keputusan, dampaknya jangka panjang. Ya. Iya. Bisa frustasi. Karena pengambilan keputusan karir yang benar yang membuat Anda berada di jalur karir yang benar, Anda akan mengalami subjective well-being ya. Anda sejahtera secara psikologis, nggak cuma dompet ya. Jadi saya jadi salah tinggal Iya, Bu. dan itu akan membuat Anda merasa bisa mengaktualisasikan diri dengan baik dan Anda bisa makin meningkatkan potensi diri Anda. Jadi penting sekali, jangan sampai Anda salah mengambil keputusan karir. So, Ada lagi, makanan Bu? karir harus dominan. Ya, gitu. Sebelum berakhir sesi ini mungkin ada pesan-pesan buat Tips teman-teman aja. di luar Tips aja ya. Tadi kan kematangan karir itu penting ya untuk bisa mengambil keputusan karir yang benar. Karena saya sudah katakan tadi kalau salah mengambil keputusan karir dampaknya jangka panjang dan itu bisa mengganggu kesejahteraan subjektif seseorang ya dan akan menjadi penyesalan seumur hidup karena kadang-kadang suatu saat Anda sudah tidak bisa lagi mundur ya. Anda mau maju sana ketika usia sudah tua dan Anda sudah tidak lagi bisa bersaing dengan yang muda. Nah, untuk itu pertama untuk bisa mengambil keputusan karir yang benar, maka yang paling penting adalah kenali diri potensi Anda. Ya, jangan sampai terlambat melakukan itu. Ketika Anda mengenali potensi diri, Anda tahu mau jadi apa. Saya punya kelebihan ini, ya. Kemudian saya punya kelebihan ini, saya harus mengembangkan atau mengembangkan link yang bagaimana. Apa yang harus dikembangkan? Kelebihanmu itu loh dikembangkan. Kekuranganmu tutupi supaya kamu bisa mencapai. Ya, kedua, pilihlah pekerjaan yang kamu sukai. Dan itu akan membuat Anda, ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, maka kita akan punya tanggung jawab, punya komitmen untuk mengatasi apapun tantangan yang akan menghadapi karir kita. Gitu kan, Pak? Oh iya, ketika kembangkanlah bakat, ya, kembangkan bakat semasih muda dan ketika semester awal, tolong mencari network, ya, mengikuti kegiatan seperti ikut organisasi, melakukan magang baik secara mandiri. Itu penting sekali untuk menjalin soft skill yang akan bisa berdampak pada penambahan informasi tentang karir. Dan ini juga akan mendukung kemampuan Anda mengambil keputusan karir. Seperti itu aja, Pak. juga mungkin buat teman-teman yang udah semester akhir tapi masih mengalami kebingungan, masih bisa kesempatan magang ya Bu ya. Tidak terlambat, betul, dimanapun. Justru malah kita SKS-nya sudah selesai, jadi mungkin lebih kesempatan santai, ya. magang lebih lebar gitu Ilmunya ya. sudah Heeh. lengkap. Nah, Tidak ada kata terlambat ya Bu ya. tidak. Dan mendingan terlambat daripada Tidak sama sekali, betul. Satu lagi, hidup itu harus diperjuangkan. Segala sesuatu yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Ya, oke. Betul. Mungkin itu Sobat Minsi yang bisa kita sajikan dalam podcast kali ini. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Corner, let's ya.